tulus, langkah-langkah kecil menyatu dalam irama kasih Yesus. Hari ini, Bumi Tawangsari tersenyum menyaksikan persaudaraan yang mekar sempurna. Hari ini, Sabtu, tanggal 25 Juli tahun 2026, petang yang meredup di lingkungan Santo Yosef Tawangsari tidak seperti biasanya. Udara sore terasa merangkul hangat, membawakan desir angin yang penuh bisikan rahmat. Gelak tawa, dentang riang, dan langkah kaki umat berpadu indah dengan kedamaian pelindung mereka, Santo Yosef Sang Pekerja Tulus. Hari ini, suasana berubah menjadi panggung keindahan iman saat Kongregasi Suster Penyelenggaraan Ilahi, SDP, hadir membawa jejak-jejak belas kasih Allah yang tak pernah terlambat. Ilahi sungguhlah nyata, menyulut api iman di dalam jiwa. Mari berjalan bersama dalam terangnya, saling mengenal dan mengasihi sesama. Mari melayani dengan tulus tanpa jauh, dengan hati indah seperti Kemeriahan tidak sekadar terpancar dari pernak-pernik acara, melainkan dari pendaru wajah-wajah yang memancarkan kerinduan akan persaudaraan sejati. Suatu perayaan iman yang membakar kembali nyala kasih Kristus di dalam hati. persaudaraan, hapuskan duka lara. Dan mudah menari dalam sukacita, memuji Tuhan Sang Penyelenggara semesta. Terima kasih Tuhan. Suasana menjadi kian syahdu sekaligus bergelora saat tema perjumpaan digaungkan dengan penuh keluhuran, berjalan bersama, mengenal, mengasihi, dan melayani dengan hati seperti Yesus. Berjalan bersama, tidak ada langkah yang mengikuti yang lambat, tidak ada yang ditinggalkan di belakang. Tua, muda, anak-anak, dan para suster menyatukan ritme kaki. Seperti para murid di jalan Emmaus, kehadiran Kristus sungguh terasa nyata di antara jejak langkah yang serentak. Mengenal, lewat lingkaran-lingkaran perjumpaan yang penuh kehangatan, sekat-sekat keasingan burung. Tatapan mata saling menyapa, mendengar arti kehidupan satu sama lain dengan ketulusan dan mendalam. Terima kasih. Saya sudah sambut menerima lingkungan Santo Yosef yang baik, dan itu sungguh saya rasakan bisa menguatkan panggilan saya dan juga iman saya untuk tetap setia pada Tuhan, bisa berjumpa dengan umat, bercerita, dan saat ini Allah menghantarkan saya di lingkungan Santo Yosef untuk berdinamika mengenal umat di sini, dan semoga nanti untuk beberapa jam ya kita terlalu lama Di balik helai kain yang menurun kepalamu, tersembunyi mahkota kesetiaan yang murni dan bisu. Tanpa perhiasan dunia, tanpa kebanggaan harta, langkahmu mengalun lembut, membawa damai dan cinta. Jemarimu yang menghisap darah yang sakit dan musuh adalah sentuhan Kristus yang menyembuhkan duka yang membisu. Di lorong panti, di bilik sunyi, di antara yang terlupakan, Engkau hadir menjadi pelukan surgawi yang menenangkan. Ketika bulir-bulir rosario bergeser di jemarimu yang lelah, Kau sebut nama-nama jiwa yang haus akan rahmat Allah. Tak ada yang melihat tangismu saat malam kian larut, namun salib di dadamu tahu pada siapa jiwamu berlutut. Wahai Suster Ivania, pengantin Sang Gembala Abadi, terima kasih atas pelayanan tulus yang tak pernah berhenti. Biarlah tiap peluh dan doamu menjadi harum dupa di tahta mulia, dan sukacita surga senantiasa memeluk jiwamu yang senantiasa setia. Karena saya juga mesti belajar. Hidup ini
Perkenalkan, nama saya Suster Ivania Boru Samosir. Saya berasal dari Sumatera Utara, Medan, tepatnya di Danau Toba, Pulau Samosir. Dan dalam keluarga itu, saya anak pertama. Kami ada 4 bersaudara, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Lalu saat ini saya percaya Tuhan untuk mengikutinya, untuk melayaninya di Kongregasi Suster Penyelenggaraan Ilahi atau PI, dikenalnya di Indonesia PI. Kalau di secara internasional, Sister Divine Providence, artinya sama. Lalu kongregasi kami ini berasal dari awal berdirinya itu dari Jerman, yang didirikan oleh seorang imam projo namanya Pastor Edward Ellis. Lalu awal berdirinya kongregasi ini berawal dari keprihatinan melihat banyak anak-anak yang terlantar yang tidak memiliki pendidikan. Maka Pastor Edward Ellis merasa digerakkan oleh Tuhan untuk mengayomi atau melindungi anak-anak ini. Maka dengan segala keterbatasannya, dia mencoba untuk mengumpulkan anak-anak di rumah yang kecil. Lalu semakin banyak anak, dia juga berpikir kalau rumah kecil, anak-anak banyak, tak mungkin sepi. Maka dia berusaha meminta dari rumah ke rumah, meminta uang, meminta makanan untuk kebutuhan anak-anak itu. Jadilah rumah yang besar, jadi anak dikumpulin semua. Nah, anak-anak sudah banyak, rumah sudah besar gitu. Lalu dia juga berpikir kalau dia sendiri mendampingi anak-anak ini nggak mungkin gitu ya, karena kan laki-laki nggak untuk memperhatikan anak-anak nggak seperti perempuan yang ditarik gitu. Nah, dia berinisiatif untuk mengumpulkan perempuan-perempuan yang memang benar-benar mau mengabdikan dirinya, jadi tidak terikat dengan pernikahan. Perkenalkan, nama saya Suster. Tapi bagaimana dia memberikan dirinya seutuhnya, di balik kesibukannya dia masih tetap memperhatikan imannya, memperhatikan gerejanya, itu terlibat. Itu maksud kedatangan kami ke Paroki Sukoharjo. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang bertanya boleh saya akan jawab sebisa saya. Di hadangnya fajar, Terima kasih Suster. Ini untuk acara selanjutnya Suster istirahat sejenak. Ya, akan ini cinta acara berikutnya sejati, yaitu meninggalkan bising dunia, melangkah
menjawab ya dapat gembala abadi. Tanpa gemar pemilik kemiskinan yang kaya hanya mengenakan jubah kesederhanaan dan iman, menunjukkan kehendak dalam ketaatan yang setia, menyerahkan hati utuh dalam kemurnian dan kemuliaan. Jiwa dan raga ini milikmu seutuhnya dalam naungan tarikan, dalam kasih kongregasi bersujud dalam doa melayani sesama. Biarlah Tuhan selalu menjaga menjadi pelita yang tak kunjung padam, hingga kelak menyambut mahkota surga. Tangan yang terlipat menopang dukranya, senyum yang menyumbang menghisap air mata, Menjadi kaki bagi yang lumpuh, suara bagi Saat hidangan sederhana dinikmati bersama, suasana perjamuan kasih ala umat perdana sungguh terwujud. Semua berbagi, semua tersenyum, dan semua dipuaskan oleh sukacita persaudaraan. Yang tulus dan syahdu, langkahku pasti takkan pernah ragu. Ketika gelap mulai membayang di barat Tawangsari, tanda malam mulai datang. Acara boleh saja usai, tetapi benih-benih kasih yang ditabur tak akan pernah layu. Lingkungan Santo Yosef Tawangsari telah diurapi oleh kehangatan penyelenggaraan ilahi. Hatiku bersatu, ku tunduk di bawah naungan. Perjumpaan Sabtu, tanggal 25 Juli tahun 2026 ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan nyala api baru. Bersama teladan Suster Ivania dan lindungan Santo Yosef, umat dipulangkan dengan hati yang terbakar oleh kerinduan untuk terus berjalan bersama, mengenal, mengasihi, dan melayani dengan hati yang menyerupai hati Yesus. Terpujilah Allah Sang Penyelenggara Ilahi, kini dan sepanjang masa. Amin. Berlawan, menguatkan